Siapapun akan berdesak kagum saat mendarat di kabupaten ini, yaitu Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten yang memiliki banyak keragaman dengan keindahan sejuta alamnya. Ini adalah sebuah warisan Tuhan yang harus kita jaga dan kita lestarikan untuk anak cucu kita di masa depan. Dan hari ini saya mempunyai kesempatan untuk eksplor Lampung Barat lebih jauh lagi bersama salah satu sosok wanita yang inspiratif yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini. Provinsi Lampung adalah provinsi yang berada di selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki 15 kabupaten kota dan salah satunya yaitu Lampung Barat. Dan sekarang saya sedang berada di Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat ini memiliki berbagai macam keragaman yang saya yakin di masa depan akan menjadi sumber kerinduan untuk kembali datang. Dan asiknya saya di sini ditemani bareng Ayu saya. Halo Ayu, gimana kabarnya? Sehat ya Ayu? Iya. Ayu coba perkenalkan diri karena teman-teman yang nonton pasti banyak yang belum tahu siapa Ayu. Ya alhamdulillah, nama saya Luciana. Saya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat. Saya salah satu pustakawan di Lampung Barat. Kebetulan saya juga adalah orang Sukau. Orang Sukau ya. Sukau yang kebetulan mengantai misi tinggi. Iya. Makasih Ayu jalan-jalannya. Pokoknya Ayu ini orang yang berkesan untuk hidup saya karena udah memberikan cerita dan warna baru. Makasih Ayu. Yuk ada beberapa yang saya tanyakan nih tentang Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat tuh kabupaten yang seperti apa sih yuk? Kabupaten yang berbeda dari yang kabupaten lain pastinya ya. Apa yuk yang membuat berbeda yuk? Perbedaannya dengan kabupaten lain itu untuk Lampung Barat khususnya dari pertaniannya. Pertaniannya ya yuk. Dari pertanian, hasil bumi seperti kopi. Nah di sini juga kita lihat ini ada keramba. Keramba ini adalah penghasil salah satu untuk keluarga besar yang ada di Lombok Seminu, bahkan di Sukau gitu. Di Sukau ya. Selain itu juga kami di Lampung Barat juga memiliki kerajinan. Kerajinan. UMKM ya yuk ya. UMKM Celugam. Celugam. Barat yang adalah paten Lampung Barat, ciri khas Lampung Barat dari zaman nenek moyang. Dan saya juga adalah salah satu pengrajin dan yang memiliki usaha. Salah satu aktornya yuk ya. Yang memiliki usaha tentang Celugam. Kebetulan kita sudah memiliki anggota itu sebanyak 15 orang. 15 orang. Itu pengrajinnya diekspor atau sekedar di dalam kota Liwa aja yuk? Kita hasilnya kita ekspor. Di dalam Lampung Barat, Lampung juga Indonesia juga kita ekspor ke luar negeri karena kita pernah ekspor di antaranya 4 negara. 4 negara. Itu suatu prestasi loh yuk. Ya, patut diapresiasi. Dan Malaysia ya. Di luar negeri udah pasti, apalagi kalau di dalam negeri sudah sering ikut pameran. Pernah ikut kejuaraan yuk? Kalau kita mengikuti kejuaraan belum pernah, tapi kita sudah sering mengikuti pameran ke tingkat nasional gitu, ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Gitu. Yuk kita boleh nggak sih main langsung, pengen lihat proses produksinya, pengen lihat apa aja yang dijual, boleh nggak ke rumah? Boleh. Boleh kita ya. Boleh ke rumah, kita lihat prosesnya dan juga hasil-hasilnya yang akan kita kembangkan nanti. Nah teman-teman, kita bakal main ke rumah yuk. Ayo kita main ke rumah yuk. Di mana? Singgi sini. Sini. Halo. Halo. Ya, ini namanya Ikan penyok. penyok. Ini namanya ikan panggang. Ada di Lamban Kayu, Kecamatan Lombok Seminu. Nih, nah ciri khasnya. Belum nyampe Lombok kalau belum makan jiwa pepenyok. Jiwa nila pepenyok. Halo, ada yang menarik dari rumah makan ini. Jadi kita langsung disuguhkan dengan pemandangan khas Lampung Barat. Ini cuma ada satu di Lampung Barat ini ya? Iya banyak. Banyak. Di situ juga. Banyak ya. Cuman kalau di Lampung cuma ada di Lampung Barat ya? Iya. Iya. Kalau di Lampung Barat kan karena kita ini di pinggir-pinggir danau. Ayo kita nikmatin.
selain alamnya yang begitu indah, saya juga ada yang mau saya tanyakan, dan saya ditemani bareng Ayu saya yang kebetulan adalah pustakawan dari Lampung Barat yuk ya. Jadi gini yuk, saya mau bertanya, saya tuh melihat Gunung Seminung itu dilihat dari Liwa tetap itu, dilihat dari sini tetap itu gimana sih yuk ceritanya yuk? Ya, jadi kenapa Gunung Seminung itu dilihat, setiap kita lihat dari Lampung dia nampak itu aja ya. Iya. Terus dari Ranau seperti itu aja. Konon ceritanya, cerita dari nenek moyang ini menandakan bahwa orang Liwa, orang Ranau itu adalah orang yang baik-baik. Jadi walaupun apapun dalam hati, isi dalam hati, baik dia ada lagi kesedihan maupun dia lagi kegembiraan, jadi wajahnya begitu aja, tidak terlihat bahwa dia itu adalah orang sedih, tidak terlihat dia itu adalah orang mewah, sehingga tampak dari depan dia tetap seperti itu gitu. Dari Lampung Barat dia wajahnya itu, dari Ranau dia tetap itu. Walaupun kita sudah mengelilingi Danau Ranau, tapi yang namanya wajah Gunung Seminung tetap itu aja yang kita lihat. Ya, itu menandakan bahwa orang Ranau dan orang Liwa itu hatinya baik-baik. Hatinya baik-baik ya. Hatinya baik-baik. Walaupun hati tersakiti, namun tidak diperlihatkan di wajah ya, tetap senyum. Tetap tersenyum, tetap bahagia gitu. Ada pesan nggak yuk buat orang-orang yang pengen ke Ranau, ke Lampung Barat ya, gitu? Boleh. Kalau saudara-saudara yang dari jauh-jauh itu mau ke Danau Ranau, silakan jalan-jalan ke ini di Danau Ranau, Banding Agung, terus Pusri juga ada kita Lombok Seminung, air panas gitu ya. Terus jangan lupa juga kalau seandainya main-main ke daerah sini, mampir ke Toko Mulia Sukau untuk. Makasih yuk ya, udah Ya. ngejawab pertanyaan saya. Makasih udah memperkenalkan Lampung Barat dan Ya. Danau Ranau yang begitu indah. Ya. Jadi buat teman-teman yang kesini, tetap jaga alam, jangan buang sampah sembarangan Jangan yuk buang ya. sampah sembarangan. Karena Lampung Barat adalah wilayah konservasi ya, bener yuk ya. Ya, konservasi itu adalah pitu dari program Bupati Lampung Barat. Oh, program Bupati Lampung Di samping dia Kabupaten Literasi, dia juga Kabupaten Konservasi. Oke teman-teman, sesuai janji tadi, waktu kita ada di Lombok yuk ya, tempat makan Lombok yang indah Rumah itu. kayu ya. Rumah kayu, saya penasaran dengan produksi tapis yang di rumahnya Ayu. Makanya saya main ke rumah Ayu sengaja buat pengen lihat langsung. Dan sekarang kita sudah ada di apa ini? Toko Mulia Sukau. Toko Mulia Sukau. Ya. Dan ngejual banyak berbagai macam ya, Produk dari celugam, tapis, ya, cerita khas Lampung Barat. Lampung Barat ya tentunya. Ya. Oh iya, saya pengen nanya nih yuk ya. Kenapa sih, apa sih yang membelakangi Ayu ini sehingga terjun untuk usaha tapis? Kan banyak nih di sini tuh ada duren, ada buah-buahan, ada sayuran. Kenapa memilih tapis? Oh iya, saya itu memilih celugam dan tapis itu dilatar belakangi karena memang di Lampung Barat itu belum ada yang Oh, belum namanya ada. kerajinan tapis celugam. Ada dulu, kalau dulu itu kan hanya celugam-celugam saja, Celugam. tapi tidak dicampur dengan tapis gitu. Jadi saya punya inisiatif gimana caranya agar saya itu memiliki kerajinan atau memiliki pengrajin gitu, khususnya di UMKM itu tentang celugam gitu. Karena mengingat saya dulu pernah diceritakan oleh kakek saya tentang sejarah sejarah celugam, tapis gitu ya. celugam dan celugam, tapis. Jadi tapis dan celugam ini tidak bisa dipisahkan. Kalau yang saya pakai ini apa yuk namanya? Itu namanya peci perahu. Oh, peci perahu. Peci perahu itu yang dipakai itu kan ada tapis sama celugamnya. Iya. Karena memang sejarahnya itu kerajinan yang tapis itu dari suami dan istri. Suami dan istri. Ya, jadi istrinya itu punya kelebihan membuat tapis, sedangkan suaminya itu kelebihannya membuat celugam. Oh, Gitu. Apalagi saya memang memiliki sejarah dari tulisan dari kakek saya, karena dia dulu kan seorang pedagang. Seorang pedagang. Dia itu pedagang. Kalau dulu kan Lampung Barat ini masih nyatu dengan pesisir barat. Oh Ya, iya. jadi Kerui itu kan
masih Lampung Barat. Jadi dulu mereka itu jalan kaki dari Kerui ke Belitang gitu. Jadi dia itu dapat cerita dari cucu Kris, namanya Kris. Nah, Kris itu adalah orang luar negeri yang terdampar di Pulau Pisang, sehingga menikahlah dengan putri Lelayang Pulau Pisang. Kalau dulu orang Kris ini membawa kerajinan celugam, sedangkan si putri Lelayang ini dia pintar membuat tapis. Nah, mereka ini memiliki keturunan 3 seorang anak. Yang pertama itu laki-laki, yang laki-laki itu tinggal di Pulau Pisang itu melanjutkan kerajinan ibunya, yaitu tapis yang dikenal dengan tapis Pulau Pisang. Anaknya yang perempuan, yang tua itu menikah dengan orang Ranau. Ya, dan yang kedua itu menikah dengan orang Sukau. Tapi keturunan mereka itu kita sudah tidak tahu lagi siapa gitu. Saya sudah menelusuri, mereka pun nggak tahu gitu. Jadi celugam ini makanya orang Sukau, orang Ranau itu juga adalah kerajinan celugam ini, karena memang anak dari suami istri yang membuat tapis dan celugam itu ada yang menikah di daerah ini gitu. Itu ceritanya. Kalau untuk Ayu sendiri kan secara tidak langsung sudah memperkenalkan tapis Lampung Barat keluar daerah nih. Ayu sudah berjualan kan pastinya. Kalau untuk pemerintah sendiri itu ada nggak sih yuk timbal baliknya membantu Ayu buat mungkin untuk lebih naik lagi agar tapis Lampung Barat ini lebih terkenal? Ada nggak yuk intervensi dari pemerintah? Ada. Dinas Koprindak. Dari Dinas Koprindak. Dinas Koprindak itu untuk apa? Meminta seperti kita memperkenalkan mengikuti pameran-pameran. Pameran di gelaran kemarin itu di JCC Jakarta. JCC Jakarta ya, itu rangka apa yuk? Acara Kriya Nusantara. Kriya Nusantara. Jadi seluruh pejabat yang ada di Indonesia itu hadir di situ. Hadir di situ ya. Ya, terus seperti ini apa? Ibu Presiden, pokoknya pejabat negara ya, pejabat negara gitu ya, dan seluruh UMKM Indonesia semuanya kumpul di situ. Kalau selain pameran, apalagi yuk yang pernah Ayu ikuti? Mungkin lomba ada nggak yuk? Kalau lomba kita belum pernah. Kita hanya mengikuti event-event itu aja. Ya. Terus kalaupun juga ada, saya ini ada pemesanan langsung dari luar negeri melalui ada saudara yang memang bekerja di kedutaan gitu, kedutaan asing. Jadi dia yang di sini ada yang mau pesan celugam gitu sama tapis gitu. Ini piala apa sih sebenarnya? Piala saya mengikuti lomba pustakawan tingkat provinsi. Tingkat provinsi ya? Iya, tingkat provinsi. Seluruh Lampung berarti ya, seluruh kabupatennya ada di Lampung. Ya. Ayu mendapatkan juara? Juara 2 tingkat provinsi. Juara 2 tingkat provinsi. Waktu itu juara satunya? Ada orang metro kalau orang metro ya, berarti juara 2-nya Lampung Barat, Ayu sendiri ya. Karena memang terus terang saya itu membangun UMKM ini, membuat usaha ini bermulanya itu dari membaca. Dari membaca ya. Ya, karena saya seorang pustakawan, saya suka mengajak anak-anak itu selalu membaca, mengajak masyarakat itu untuk selalu membaca, karena bagi saya dengan membaca ini kita bisa mengenal dunia. Iya, benar banget. Jadi dengan adanya membaca buku kita akan bertambah ilmu. Jadi berawal dari membaca buku dulu, makanya saya bisa membuat seperti ini sampai usahanya, sampai buka toko, buka ruko itu karena dari membaca itu. Dari membaca itu ya. Ayu ada pesan nggak sih buat anak-anak muda yang nonton video ini? Karena 10 tahun, 20 tahun lagi kan kita yang akan menggantikan posisi Ayu nih. Gimana sih caranya biar daerah kita itu bisa berkembang lagi? Iya. Kalau pesan saya untuk anak-anak muda, khususnya anak-anak sekarang ini ya, jangan hanya cuma main HP aja. Kalau bisa itu kita harus punya keahlian. Kalau kita punya keahlian dimanapun tempat kita, pasti kita akan dibutuhkan orang, pasti kita akan disukai orang. Karena sekarang ini anak-anak jarang untuk mengenali kerajinan-kerajinan lama, kerajinan leluhur, kerajinan dari nenek moyang gitu. Karena dari pembuatannya memang begitu ribet. Keduanya mungkin karena ini adalah pekerjaan yang kurang pekerjaan gitu. Karena memang kurang pekerjaan. Iya, karena memang kain yang bagus, yang udah ini digunting-gunting disambung lagi gitu. Itu namanya celugam. Jadi pesan saya untuk adik-adik tunjukkan karyamu gitu.
tunjukkan kreativitasmu gitu. Jangan Iya. hanya diam saja di rumah, jangan hanya Iya. main-main saja, tapi belajarlah untuk selalu membangun karya-karya Iya, ke depannya gitu dengan keahlian masing-masing. Kontribusi bisa dilakukan secara minat dan bakat. Iya. Apalagi dengan tadi yang Ayu bilang bahwa membaca itu sangat penting. Jadi saya sangat setuju dengan Ayu karena tanpa membaca itu kita akan menjadi orang klasteri, Iya. terundung dan pemaki ya. Iya, iya. Tanpa bisa mengevaluasi dan mudah diprovokasi. Jadi pentingnya membaca itu untuk masa depan, Iya. khususnya buat anak-anak muda, apalagi anak muda itu adalah ujung tombak negara Iya, ini ya. ujung tombak negara. Iya, Iya. karena Masa depan negara. Iya, anak-anak masa sekarang. depan. Karena Bung Hatta pun pernah bilang jatuh bangunnya suatu negara itu ditentukan oleh bangsanya sendiri. Pudarnya rasa persatuan dan kepedulian hanya akan membuat Indonesia ini menjadi sebuah nama dan gambar sumberan di peta. Iya. Karena anak muda itu adalah sebuah harapan dan kekuatan. Iya. Iya. Jadi makasih banget yuk seharian ini kita udah diajakin keliling-keliling Iya. muter-muter Lampung Barat yang Iya. luar biasa eksotik buat saya yuk. Iya. Yang nggak saya temukan di Kabupaten Lampung yang ada di Lampung Iya. ini. Dan menurut saya tuh ya teman-teman, dari 15 kabupaten yang ada di Lampung ini, Lampung Barat itu adalah salah satu yang terbaik buat saya yuk. Iya. Karena dari orang-orangnya luar biasa welcome, terus pemandangannya yang luar biasa, hasil Iya. buminya, Iya. makanannya yang enak-enak, ditemani dengan Ayu yang luar biasa, Iya. wawasannya luar biasa. Makasih udah berbagi ilmu. Iya, sama-sama. Iya. Makasih sekali lagi. Sebelum saya nutup video ini, saya pengen main game yuk sama Ayu yuk. Jadi Iya. gamenya gini. Yuk ngejawab yuk ya. Oke. Oke. Siap yuk ya? Ya, insya Allah. Siap. Iya. Selugam atau tapis yuk? Dua-duanya. Dua-duanya kenapa tuh? Ya, karena memang tapis dan selugam ini asalnya kan memang dari pasangan suami istri. Iya. Jadi kalau dipisahkan, ya berarti kita memisahkan suami istri dong. Oh iya benar. Berarti pilih dua-duanya Iya, itu ya. Dua-duanya. Iya. Gunung atau pantai? Gunung. Kenapa? Karena saya dibesarkan dari seorang bapak saya yang bekerja di ASN di kehutanan. Dia mencari nafkah untuk anak-anaknya itu dari hutan ke hutan. Dari hutan ke hutan ya. Kami tidak mungkin seperti ini tanpa ada dukungan dari orang tua kami Iya, benar. dulunya dan bisa menyekolahkan kami hingga Iya. Benar. universitas. Iya benar. Ada lagi ikan penyok atau ikan bakar nih? Ikan pepenyok. Ikan penyok ya karena emang lebih enak sih yuk. Kayaknya Iya. tadi kita udah makan bareng. Ikan bakar juga ikan penyok Ya, karena ikan penyok itu kan udah ada langsung kuahnya. Iya. Kalau ikan bakar kan nggak ada. di nggak itu tempat berkuah. namanya Lombok Seminung ya. Lombok Seminung di Rumah Kayu. Iya, pokoknya teman-teman yang ke Lampung Barat harus Iya, dicoba yuk ya. harus dicoba. Belum nyampe Liwa kalau belum ke Lombok, terutama ke ini Iya. ke Rumah Kayu. Terus ini game yang terakhir yuk. Jadi Iya, game gimana? terakhir tuh Ayu harus ngejawab pertanyaan saya. Iya. Kalau tadi kan sama memilih nih. Iya. Kalau Ayu sekarang harus menjawab. Oh iya. Saya akan menjadi semangat ketika saya Direndahkan. direndahkan. Kenapa yuk? Ya, karena saya membangun usaha ini berawal dari keterpurukan. Dari keterpurukan Ya, ya. keterpurukan saya karena dulu pernah tahun 2004 itu saya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Anggota legislatif Ya, pada saat itu. Pada saat itu masih berdasarkan nomor urut. Berdasarkan nomor urut. Ya, bukan suara terbanyak. Jadi pada saat itu suara saya terbanyak, tapi saya kalah di nomor urut gitu. Jadi waktu itu kita habis banyak uang, habis emas gitu. Jadi saya berpikir gimana caranya saya untuk mengembalikan uang saya, mengembalikan emas-emas yang saya jual gitu, mengembalikan uang yang saya pinjam gitu. Dengan adanya itu saya berpikir gimana saya membuat usaha sehingga saya ingat dengan tulisan kakek saya yang mengangkat tentang celugam ini yang dulunya itu namanya pudak kaso. Pudak kaso. Oh iya, kalau dulu namanya pudak kaso bukan celugam. Oh Celugam. dulu namanya pudak kaso, Iya, bukan pudak kasur. celugam ya. Bukan, itu dulu namanya pudak kasur karena itu dulu hanya buat untuk kasur-kasur tempat duduk para raja-raja Oh. pada saat itu. Nah, karena kemajuan zaman, karena celugam sudah dipatenkan, sudah dikenal seluruh dunia, jadi kita buat seperti pakaian dari celugam, taplak meja, terus wadah tisu, kita buat produk-produk yang memang ini kita kasih celugam Ya. gitu.
Berarti adanya toko ini sampai sekarang itu Iya. karena keterpurukan ya. Dari awalnya dari keterpurukan. Sampai bisa sebesar ini. Sampai ya. bisa sebesar Karena ini. adanya rasa semangat ya. Ya, rasanya semangat Rasa karena semangat. kita kalau direndahkan orang kita nggak usah Nggak. takut, justru Jangan. kita direndahkan orang kita lebih semangat. Iya, jangan terpuruk juga. Jangan terpuruk. Semakin kita disakiti orang, kita harus balas dalam hati Dalam bahwa hati. kita itu harus bisa melebihi mereka. Iya, bener banget. Terus untuk pertanyaan yang kedua nih, Yo. Ya, Kalau bisa memilih, saya ingin menjadi pengusaha. kenapa pengusaha, Yo? Karena kalau pengusaha itu bagi saya ya, kalau kita dapat untung banyak ya itu ya kita sendiri yang Iya. kalaupun kita rugi ya kita sendiri Iya. yang nanggung. Nanti kalau kita sukses ya kita Iya. juga bisa dinikmati oleh Iya, keluarga bisa menyerap angka pengangguran Iya, juga ya. Iya, jadi kita bisa membantu ibu rumah tangga lagi Iya, yang memang benar. tidak ada pekerjaan. Karena kebetulan yang pengrajin saya ini adalah ibu-ibu Ibu-ibu ya. rumah tangga. Ibu-ibu Hanya- rumah tangga. Ini yang membuat ini semua ya? Iya, yang membuat ini kebanyakan ibu-ibu rumah Oh. tangga. Hanya beberapa orang yang masih Oh, gadis. ada karyawan di rumah ya? Ada. berapa sekarang cuma karyawan? Jumlah karyawan saya ada 14 orang. 14 orang aja ya. Jadi 6 yang khusus tapis, 6. yang lainnya itu celugam. Yang lainnya celugam. Ya, celugam ini yang khusus celugam. Kalau yang kayak tapis-tapis sudah dicampur tapis itu ada khusus pengrajinnya. Kalau satu celugam ini bisa memakan waktu berapa hari? Bisa jadi siap jual kayak gini? Ya, kalau dia untuk wadah tisu dia sehari bisa. Sehari bisa. Dua wadah tisu atau 3 wadah tisu. Tapi kalau dia seperti sarung bantal kursi yang satu set itu bisa memakan waktu 1 minggu. Satu minggu. Satu minggu. Satu minggu udah siap jual yuk ya. Sudah siap jual. Gitu. Kendalanya apa sih yuk kalau bikin-bikin kayak celugam gitu? Kita sekarang ini kendalanya di bahan. Di bahannya Ya, bahannya ini sekarang ini karena mungkin BBM-nya naik gitu ya, jadi langka. Iya benar. Berarti kenaikan harga BBM ini Iya. bukan hanya terdampak untuk masyarakat kecil ya, cuma untuk Ayu juga yang selaku Iya, pengusaha. sebagai pengusaha. Berarti untuk pertanyaan ketiga nih, pertanyaan terakhir. Iya. Orang-orang tidak tahu kalau saya hobi makan, ternyata sekarang kebongkar. Sekarang kebongkar Iya. ternyata hobi makan. Iya, hobi Makan apa makan. sih yang paling Ayu suka itu? Saya paling suka itu makan bakso. Makan bakso. Selain dari makan bakso ya makan nasi sih, gitu. Nyambel matah tadi Oh, sama nyambel pepenyok matah. tadi. Ya. Jadi kalau kita stres itu lebih baik makan. Kan kebanyakan orang kalau stres dia nggak mau makan. Tapi nggak takut gemuk Ayu ini? Enggak, Enggak gini-gini ya? aja. Gini-gini aja ya. Ya teman-teman, makasih yang udah Ya. nonton video ini ya. Ya, makasih. Udah ngikutin kegiatan kita seharian di Danau Ranau, Ya. terus Lombok Seminung ya. Iya. Terus di mana lagi tadi yuk? Di ini Pantai Pelangi. Iya, Pantai Pelangi. Dan orang- Masih banyak lagi yang nggak Ya, kita banyak. rekod ya. Gila. Iya. Pokoknya Lampung Barat tuh bener-bener keren sih menurut saya yuk. Iya. Makasih sekali lagi buat Ayu yang Ya. udah nyempetin waktunya buat kita nemenin jalan-jalan. Semoga Ayu makin sukses, sehat Amin, selalu, amin. apa yang Terima dicita-citakan terkabul. Terima kasih sekali lagi. Ya, oke, makasih juga.